Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle kali ini yang mengusung tema Murid Tinggal Kelas. Kegagalan siapa? Apakah kegagalan siswa atau kegagalan guru? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kami hati yang rendah agar kami dapat terus belajar dari kebenaran firman-Mu melalui apa yang terjadi dalam lingkungan kehidupan kami setiap hari. Berikan kami marifat-Mu agar kami dapat mengetahui rencana Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Temanya adalah murid tinggal kelas. Ini kesalahan siapa? Siswa atau guru? Begitulah tema program Truth Lifestyle kali ini. Bapak Ibu, saya ingin jujur. Saya ingin menyampaikan apa adanya. Ketika membaca judul Truth Lifestyle pada kesempatan ini, murid tinggal kelas, rasanya ada satu kegundahan, ketidakterimaan, atau kekesalan yang mendalam saat saya menulis bagian ini. Itu ada terganggu kekesalan dalam pikiran saya begitu. Bagaimana tidak gundah? Bagaimana tidak terima dan tidak kesal jika seorang peserta didik atau murid yang telah menjalani proses pendidikan selama 1 tahun lalu divonis harus mengulang 1 tahun ke depan? Sulit untuk dibayangkan. Investasi waktu terbuang percuma. Apalagi investasi dana. Perasaan sedih. Coba kita menempatkan diri sebagai siswa atau murid yang tinggal kelas. Coba bayangkan bagaimana suasana hati anak-anak ini. Perasaan sedih ditinggal teman-teman sekelas. Bapak Ibu bisa bayangkan? 1 tahun bersama lalu dipisahkan. Teman-teman yang lain naik kelas, dia tetap tinggal di bangku yang sama. Perasaan malu bercampur sedih, duduk di bangku yang lama. Belum lagi ditambah melihat wajah orang tua yang juga menanggung kesedihan dan perasaan malu yang membebani. Inilah hal yang mengatakan mengapa saya begitu susah ketika menulis bagian ini. Karena inilah fakta yang terjadi di sekeliling kita dalam konteks di dunia pendidikan. Bapak Ibu akan dapat merasakan beban itu manakala fenomena itu terjadi pada anak kita sendiri. Bapak Ibu pasti bisa memahami kesedihan, luka yang saya pikirkan saat ini ketika itu terjadi pada anak Bapak Ibu sendiri. Terjadi pada adik kita atau sahabat kita. Lalu, apa yang menjadi kausa? Apa yang menjadi penyebab tidak naik kelasnya seorang murid? Apakah kesalahan terdapat pada kegagalan guru mendidik murid tersebut? Apakah orang tua yang tidak atau kurang memberikan perhatian terhadap proses pembelajaran sehingga terjadi kegagalan pada anak-anak? Atau kesalahan terjadi karena kelalaian atau kemalasan murid tersebut? Tentunya saya harus realistis. Ketika ketiga entitas tersebut memiliki kontribusi atas gagalnya seorang murid untuk naik kelas. Entitas itu adalah guru, orang tua, dan murid itu sendiri. Saya keluar topik sebentar. Sejak 1995, saya mengawali profesi sebagai guru atau pendidik di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Jadi, saya tidak setuju dengan adanya dan ada satu perlawanan terhadap fenomena tidak naik kelas yang dialami oleh peserta didik sejak dulu. Mengapa? Mengapa saya mengatakan paradigma demikian? Karena setiap anak memiliki keistimewaan.
Setiap anak memiliki kekhasan yang membedakan dirinya dengan anak-anak lain. Jangan coba-coba menyamakan anak Anda dengan orang lain. Apalagi menitik beratkan, memosisikan anak-anak di bayang-bayang orang lain. Misalnya begini, kamu mah nggak rajin seperti kakakmu. Kamu mah malas seperti abangmu, dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan luka untuk anak-anak. Saudaraku, terimalah bahwa setiap anak-anak memiliki keistimewaan atau kekhasan yang tertentu yang membedakan dirinya dengan anak-anak. Itulah yang harus dirawat. Itulah yang harus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Bahwa kekhasanmu, keistimewaanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Apalagi sesuatu yang membebani. Tindakan untuk menyamakan keterampilan atau pengetahuan anak, apalagi diwakili dan dibatasi dengan angka. Nah, saya mulai masuk ke teknik nih. Dalam sekolah kita kenal dengan istilah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Merupakan perendahan terhadap proses pendidikan yang hakiki. Bagaimana kompetensi anak-anak hanya diwakili dengan angka 9 dan angka 6 atau angka 5? Saya meyakini anak-anak tidak dapat diwakili dengan angka 5 atau angka 9. Terlalu sempit penilaian itu kepada anak-anak. Ketuntasan belajar peserta didik harus berhilir kepada terbentuknya pembelajar-pembelajar mandiri. Ketuntasan belajar harus menjadikan anak-anak menjadi sosok yang merdeka dalam bidang keilmuan yang menjadi kekhasannya. Jangan paksakan ikan untuk memanjat pohon, saudaraku. Jangan pernah seseorang sutradara film, misalnya dia memiliki kompetensi sebagai sinematografi, tidak membutuhkan keterampilan matematis yang ngejelimet. Dan untuk sebagian orang mengerikan dan mengkhawatirkan, bukan? Tetapi ketika anak-anak berada dalam sistem pendidikan kita, mau tidak mau, suka tidak suka, belajar. Ini merupakan perendahan terhadap martabat pembelajar. Sutradara yang membutuhkan pengetahuan seni, film, atau sinematografi yang memadai. Mengapa tidak sejak awal sistem pendidikan sudah membagi dan mengarahkan anak-anak sesuai dengan bidang serta keilmuan di mana ia dapat tampil prima? Kenapa tidak sejak awal? Anak-anak dibuat catatan portfolio, di mana keistimewaan, di mana kelebihan daripada setiap anak itu. Sejak jenjang sekolah dasar, sebenarnya sekolah dengan perangkat sistemnya telah memberikan paket pilihan pembelajaran sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat dan kemampuan setiap anak. Jadi setiap anak tidak semua juga belajar sekian banyak yang mata pelajaran, ya. Tetapi anak-anak dikhususkan kepada minat-minat tertentu. Anak-anak yang senang atau hobi atau kuat dalam bidang ilmu eksakta seperti matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya berkumpul di ruang belajar yang sama dengan anak-anak yang memiliki keterampilan yang sama. Jangan disatukan. Kalau sekarang kan semua disatukan. Jadi ketika anak-anak yang tidak suka matematika, besok ada ulangan matematika, dia bilang sama ibunya, "Bu, saya sakit perut, sakit, gak bisa sekolah." Itu sebetulnya sakit perutnya karena dia nggak tahan dengan ulangan matematika tersebut. Nah, di sini lihat gagalnya sebuah sistem pendidikan di kita. Tidak berorientasi kepada kemampuan, kekhasan, keterampilan anak-anak, tetapi berorientasi kepada produk, pada sistem. Nah, ini menjadi melenceng maksud saya. Jika dengan sistem pendidikan yang sekarang ya, anak-anak yang tidak suka linguistik, yang tidak suka bahasa, tidak ada pilihan. Harus ikut bahasa Inggris, harus ikut bahasa Mandarin atau bahasa lainnya dengan berbagai argumentasi. Alasannya dunia sedang berkembang di Asia Timur, jadi harus bisa bahasa Mandarin. Sekali lagi saya tidak menafikan, saya tidak menolak. Jika seorang memiliki keterampilan berbahasa Mandarin, maka akan memiliki kesempatan yang lebih dari yang tidak berbahasa Mandarin. Namun, posisikanlah sudut berpikir kita ke sudut pikirnya anak-anak. Jangan apa yang menurut kita baik pasti baik menurut anak-anak, belum tentu. Jangan memaksakan ikan untuk memanjat pohon, sekalipun pohon itu banyak buahnya. Ikan yang memanjat pohon ikan yang memanjat pohon yang berbuah bukan kehidupan yang ia dapatkan, tetapi kematian perlahan yang akan ia alami. Kesuksesan tidaklah selalu diukur dengan apa yang sudah berhasil ia miliki,
atau ia genggam dengan segudang prestasi. Tetapi keberhasilan yang hakiki, keberhasilan sejati adalah ketika seseorang berdampak, seseorang bermanfaat atau berguna bagi orang lain di berbagai bidang kehidupan. Saudaraku, jadi ketika seorang murid tinggal atau tidak naik kelas, siapa yang sebenarnya menjadi kambing hitam atas peristiwa yang menyedihkan ini? Ya, tentunya bisa diakibatkan oleh murid itu sendiri, atau juga bisa terjadi karena guru yang tidak profesional dalam mengajar, dan juga bisa terjadi kepada orang tua yang tidak mendukung proses pendidikan sebagaimana mestinya. Namun saudaraku, ya, lebih daripada itu, saya curiga kepada sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang telah memasung daya inovasi, kreativitas, merdeka belajar dari anak-anak. Saya khawatir sistem pendidikan membatasi tumbuh kembang keilmuan mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jadi, saya lebih condong kepada sistem pendidikan yang harus kita perbaiki. Sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang yang sebagai mestinya demi tumbuh kembangnya seorang murid. Tumbuh kembang dalam pengetahuan dan tumbuh kembang dalam keterampilan yang ia minati. Tentunya harus menjadi perhatian yang penuh dari seluruh pemangku atau penyelenggara pendidikan. Saya teringat kepada satu rencana yang namanya special class. Begini Bapak Ibu, ketika anak-anak sejak mula sudah dilakukan assessment, ia memiliki keterampilan dalam berbahasa, misalnya saja berbahasa Mandarin, maka sekolah dengan seperangkat sistemnya harus menyiapkan yang namanya special class. Apa itu special class? Anak-anak yang memiliki keterampilan, hobi, potensi berbahasa Mandarin, mereka dikumpulkan dengan teman-teman yang lain, belajar bahasa Mandarin yang sama, tetapi tidak saja mempelajari bahasanya, tetapi belajar juga sosialnya, bagaimana berbisnisnya, bagaimana budaya di sana dan lain sebagainya. Jadi belajarnya mendalam, holistik, bukan hanya sekedar belajar bahasa. Lalu anak-anak yang memiliki pengetahuan dalam bidang sains misalnya, diberikan kelas yang khusus, diberikan kelas yang spesial, di mana anak-anak dapat berkumpul bersama teman-teman sebayanya yang memiliki minat yang sama untuk menumbuh kembangkan pengetahuan sains. Dan percayalah, ketika anak-anak ini datang ke sekolah, dia akan menanti hari itu. Kenapa? Karena dia akan berkumpul bersama komunitasnya demi tujuan pendidikannya. Dengan demikian Bapak Ibu, tentunya saya tahu mengubah ini bukanlah persoalan yang mudah. Mengubah sistem pendidikan bukanlah persoalan yang mudah. Sekali lagi saya harus realistis bahwa ini merupakan cita-cita, merupakan satu paradigma cara berpikir bagaimana supaya anak-anak dapat diberikan kesempatan, diberikan ruang bagi tumbuh kembangnya pengetahuan mereka. Saya harus realistis. Saya pribadi harus realistis. Solusi atas permasalahan ini tidak mudah, kompleks, dan terkesan sistemik. Namun, daripada menunggu sistem pendidikan yang bersesuaian dengan harkat dan martabat seorang anak terjadi, maka setidaknya guru atau pendidik dapat mempertimbangkan paradigma di atas dengan membantu murid menemukan dunianya. Membantu siswa-siswi menemukan dunianya, bukan memasuki dunia orang lain, bukan memasuki dunia yang tidak mereka sukai. Tapi sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, berusaha membantu anak-anak menemukan dunianya, menemukan kompetensi, dan menemukan potensinya yang ada. Bukan memenuhi dunia yang disyaratkan oleh sistem pendidikan, tetapi dunia dari murid itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri penjelasan dalam program Truth Lifestyle kali ini, saya pribadi mohon pertolongan, saya mohon bantuan, dan arahkan murid-murid itu untuk menemukan dunianya. Menemukan dunianya sendiri tanpa hambatan sistem pendidikan yang kurang menempatkan peserta didik sebagai center of learning. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.